Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Fadila dengan NPM 2208260247 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan peta mind map tentang penyakit gangguan depresi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama dari definisi. Menurut PPDGJ 3, episode depresif adalah keadaan di mana individu mengalami suasana perasaan depresif, kehilangan minat dan kegairahan, serta penurunan energi yang mengakibatkan meningkatnya kelelahan dan aktivitas pun menurun. Sedangkan menurut DSM-5, Major Depressive Disorder atau MDD ditandai dengan sekurangnya 5 gejala selama lebih dari 2 minggu, dengan minimal 1 gejala berupa suasana perasaan depresif atau kehilangan minat kesenangan. Adapun untuk etiologinya ada 3. Yang pertama itu 1 biologis, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Kemudian disfungsi aksis hipotalamus pituitari adrenal atau HPA aksis, dan faktor genetik seperti riwayat keluarga yang mengalami depresi. Yang kedua itu ada psikologis, di mana pola pikir negatif atau back cognitive triad, yaitu pandangan negatif terhadap diri, dunia, dan masa depan. Selanjutnya ada kepribadian perfeksionis atau mudah cemas. Dan yang ketiga ada faktor sosial, di mana stres kronik seperti kehilangan orang yang dicintai, masalah ekonomi, dan isolasi sosial. Selanjutnya untuk faktor risiko yang untuk depresif, yang pertama itu ada jenis kelamin, wanita itu lebih beresiko dibandingkan pria, riwayat keluarga dengan gangguan mood, penyakit kronis misalnya diabetes ataupun kanker, penyalahan zat berbahaya seperti narkoba, trauma masa kecil, dan kurangnya dukungan sosial. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi dari gangguan depresif mayor. Yang pertama itu ada ilmu genetika, 10-15% risiko pada sanak saudara garis keturunan pertama anak kembar monozigotik memiliki 50% risiko. Kemudian ada juga hipotesis monoamin, berkurangnya norepinefrin dan serotonin otak seperti yang didukung oleh penelitian postmortem. Ini akan mengakibatkan efek biologis. Kemudian juga ada teori Freudian di mana kemarahan dan agresi terhadap suatu kehilangan interpersonal yang berbalik ke dalam. Ada juga model cognitive back, yaitu 3 serangkai dari pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri, dunia, dan masa depan. Ini akan mempengaruhi psikologis. Kemudian juga ada faktor kemiskinan dan isolasi sosial, peristiwa-peristiwa hidup yang buruk, contohnya kekerasan terhadap anak, kehilangan, penyakit atau perceraian, kurangnya kedekatan, kepercayaan dalam hubungan. Ini akan mengaruhi dari segi sosial. Maka dari ketiga efek tersebut akan mengakibatkan gangguan depresi mayor, di mana prevalensi 10-15 pada wanita dan 5-12% pada pria. Rasio wanita dan pria itu yaitu 2:1. Di mana dari efek dari depresi mayor ini sendiri adalah simptom-simptom termasuk dalam kriteria DSM-5, yaitu munculnya selama periode 2 minggu yang sama dan menunjukkan perubahan dan fungsi sebelumnya. Kemudian adanya ahedonia atau kehilangan minat atau kesenangan, anergia atau kelelahan, insomnia atau hipersomnia. Kemudian ada juga dari suasana hati yang tertekan, perubahan nafsu makan, berat badan bisa naik atau turun, agitasi atau retardasi psikomotor. Kemudian juga ada simptom-simptom lainnya seperti kehilangan libido, suasana hati yang berubah-ubah dalam waktu beberapa hari, memburuknya selama musim dingin, kecemasan, halusinasi, dan delusi. Kemudian juga ada hipotesis depresi, sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada juga peran dari neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan dopamin. Selanjutnya klasifikasi depresi mayor. Yang pertama itu menurut PPDGJ 3. Jadi yang pertama itu ada episode depresif ringan, di mana ditandai dengan 2 gejala utama ditambah dengan 2 gejala tambahan. Yang kedua ada episode depresif sedang, di mana 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan.
Yang ketiga ada episode depresi berat tanpa gejala psikotik, di mana ditandai dengan 3 gejala utama dan ditambah 4 gejala tambahan. Dan yang keempat itu ada episode depresi berat dengan gejala psikotik, itu memenuhi kriteria episode depresi berat disertai dengan waham, halusinasi atau stupor depresi. Selanjutnya ada klasifikasi mode DSM-5. Yang pertama itu ada gangguan depresi mayor, gangguan depresi kronis atau distimia, gangguan regulasi mood yang mengganggu, biasanya terjadi pada anak-anak, dan gangguan depresi yang disebabkan oleh zat atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya untuk gejala dari gangguan depresif terbagi menjadi 2, itu gejala utama. Di gejala utama itu ada yang pertama ada mood depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi dan yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah, rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja dan menurunnya aktivitas. Kemudian untuk gejala tambahannya itu konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri yang kurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gangguan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur, dan nafsu makan yang berkurang. Nah, untuk gejala tambahan kita bisa menggunakan singkatan SIGECAP, yaitu S sleep, I interest, G guilty, E energy, C itu concentration, E itu appetite, P itu psychomotor retardation, dan S yang terakhir itu suicide. Selanjutnya untuk tata laksana atau terapinya, terapi pada depresif ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada antidepresan trisiklik dan ada SSRI. Yang pertama itu obat antidepresan trisiklik atau TCA, yaitu bekerja dengan cara menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin di celah sinaptik, sehingga meningkatkan kadar kedua neurotransmitter tersebut dan memperbaiki suasana hati pada penderita depresif. Contoh obat pada golongan TCA ini, yang pertama itu ada amitriptyline, yaitu dosisnya 25-50 mg per hari. Kemudian ada imipramine 25-50 mg per hari, desipramine 25-50 mg per hari, clomipramine 25 mg per hari, dan nortriptyline yaitu 25 mg per hari. Selanjutnya untuk golongan obat selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, yaitu bekerja dengan menghambat reuptake serotonin di celah sinaptik dan oleh neuron persinaptiknya. Akibatnya kadar serotonin meningkat di sinaps sehingga memperkuat transmisi saraf dan membantu meningkatkan suasana hati, mengurangi kecemasan serta meredakan gejala depresif. Contoh obatnya itu yaitu ada sertraline dengan dosis 50 mg per hari, fluoxetine 25 mg per hari, paroxetine 20 mg per hari, citalopram 20 mg per hari, dan escitalopram 10 mg per hari. Untuk prognosis dari depresif mayor, yaitu episode depresif yang ditangani dapat sembuh dalam 3 bulan. Jika tidak, bisa mencapai 6-12 bulan, walaupun menggunakan obat 20-35% pasien mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial. Dan yang terakhir untuk edukasi bagi pasien, yaitu kita bisa berikan pemahaman tentang penyakit, kepatuhan terhadap pengobatan, dukungan sosial, gaya hidup yang sehat, manajemen stres, waspada tanda dan bahaya, dan peran dukungan dari keluarga itu sangat membantu bagi pasien dengan gangguan depresi. Baiklah, mungkin sekian saja video penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.